Mohon diperhatikan dalam proses pengelasan ya di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Lancar Motor Daya Luhur. Selamat siang kawan-kawan. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali ke pokok permasalahan. Lagi setir L300 bisa kelihatan di sini. Untuk spellingnya sudah hampir satu putaran penuh ya di sini. Lagi-lagi salah satu kelemahan L300 sudah bisa dipastikan untuk spelling atau kasus kaki-kaki L300 itu sumbernya yang sering kami temui adalah di bagian housing setir dan di bagian bel crank. Namun untuk memastikannya kita harus langsung cek ke bawah apakah memang yang rusak itu di bagian housing setir atau kerusakannya bisa saja terjadi di bagian worm ya, atau di bagian gearbox. Oke, kita lihat dulu kondisinya di bawah. Bisa kelihatan di sini seperti biasa untuk sumber penyakitnya itu dari bagian housing setir ya, sudah hancur seperti itu. Kemudian untuk posisi bel crank juga terus brong. Untuk posisi bel crank dan tirotnya kelihatan sudah kocak ya seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bongkar dulu bagian housing setirnya, kemudian kita cek juga bagian tirotnya. Sebenarnya untuk video pembahasan tentang cara ngakali atau cara menghilangkan spelling di mobil L300 ini sudah kami buat ya videonya. Cuman masih banyak dari teman-teman kita yang masih belum paham atau mungkin kurang jelas tentang nomor bearingnya dan fungsinya dipasang bearing seperti ini. Bisa kelihatan di sini mungkin dari teman-teman masih ada yang belum paham untuk posisi pemilihan nomor bearingnya ya di sini. Memang untuk posisi nomor bearing itu ada dua pilihan atau dua opsi di sini. Tergantung dari kondisi jarak dari bagian housing setir ke bel crank. Bisa kelihatan di sini ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang nomor bearingnya. Makanya sengaja kami bikin lagi video seperti pembahasan yang awal dengan tujuan memberi penjelasan yang lebih detail, dan kami akan jelaskan secara jelas ya atau santai tentang pemilihan nomor bearing yang cocok dipakai di mobil tersebut. Makanya di sini kami sengaja buatkan kembali untuk video tutorial cara ngakali spelling di mobil L300 ini dengan tujuan memperjelas ya. Kali ini kami akan coba jelaskan lebih detail tentang pemilihan nomor bearing atau ukuran bearing yang pas untuk dipasang di housing setir L300. Karena dalam pemilihan bearing ada dua nomor yang harus dipakai tergantung dari kondisi bagian bel crank dan housing setirnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita lepaskan dulu untuk bagian housing setirnya, kemudian bel cranknya juga kita lepas ya. Oke, lanjut. Untuk spare partnya sudah kami cuci di sini, dan untuk sumber spellingnya bukan hanya ditimbulkan dari bagian housing setir yang sudah hancur, tapi juga dari bagian bel cranknya ini sudah kocak ya, bisa kelihatan di sini. Udah hancur seperti ini. Namun karena keterbatasan biaya, tadi sempat ngobrol dulu sama yang punya mobil, katanya akali aja dulu tujuannya kita nanti mau melakukan pengepresan ya di bagian sini, di bagian bel cranknya. Namun untuk kawan-kawan yang punya dana lebih baik dilakukan penggantian, karena kalau hanya dipres sudah dipastikan untuk usia pakainya kurang lama dan untuk dibelokkan setirnya itu agak keras. Lanjut ke bagian bel crank ya di sini atau housing setir, ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang bel crank, intinya yang barangnya seperti ini. Untuk jawaban pertanyaan yang kemarin sempat nanya, Bang bearingnya pakai nomor berapa? Terus ada yang bilang fungsinya dipakai bearing buat apa?
Kalau untuk fungsinya sendiri sudah dipastikan untuk usia pakai atau keawetan yang lebih lama ya di sini. Untuk yang baru menemukan channel kami, selamat datang, selamat bergabung, selamat menyaksikan video-video tutorial dari kami. Dan yang selalu setia pantengin channel kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya karena sudah dipastikan akan ada video-video tutorial selanjutnya yang membahas tentang perbaikan-perbaikan di berbagai jenis merek mobil. Oke, lanjut. Untuk nomor bearingnya bisa memakai 6005 seperti ini atau 6205 tergantung dari jarak housing setir ke bagian belkram ya. Di sini bisa kelihatan. Kalau memang posisi belkramnya itu diganti, sudah dipastikan untuk posisi jaraknya, jarak dari housing setir ke belkram sudah dipastikan renggang. Maka bisa dipastikan memasang bearing 6205 karena ukurannya lebih tebal di sini. Namun apabila kasusnya seperti ini, sudah dikatakan tadi untuk posisi belkramnya tidak kami ganti. Sudah dipastikan untuk belkramnya ini sudah melakukan beberapa kali pembongkaran, otomatis di bagian giginya juga sudah ada aus ya seperti itu, udah agak dalam lubangnya. Maka sudah dipastikan untuk jaraknya itu, jarak antara belkram dan housing setir itu mepet ya atau dekat. Makanya kami menggunakan bearing dengan nomor 6005 yang lebih tipis maksudnya di sini. Cuman dalam segi kekuatan sudah dipastikan untuk ukuran bearing yang lebih besar pasti kekuatannya juga lebih kuat yang 6205 karena sudah diketahui untuk ukuran bearingnya lebih tebal ya seperti ini. Kemudian untuk housing setir yang sudah pakai bearing dari toko yang kami jelaskan di video kami yang terdahulu, itu maksudnya seperti ini kurang lebih kami jelaskan sedikit di sini. Untuk posisi bearingnya itu, kalau bearing bawaan housing setir yang sudah jadi seperti ini, bisa kelihatan bearingnya kecil ya atau bahkan sangat kecil. Bisa lihat perbandingannya. Sudah dipastikan kalau posisi bearingnya kecil seperti ini, kekuatannya juga pasti tidak lama atau kurang kuat. Bisa kelihatan di sini untuk posisi bearingnya untuk yang bagian bawah malah sudah hancur. Kebetulan ini masih ada yang masih mulus posisinya dari bagian atas ya sebelah sini. Yang dikatakan untuk as housing setir itu lebih kecil, kurang lebih perbandingannya seperti ini. Untuk housing setir yang bawaannya bearing seperti ini, asnya kecil seperti ini. Bisa kelihatan perbandingannya. Untuk yang besar ini adalah housing setir yang memakai bushing seperti originalnya L300. Makanya sudah dikatakan dari awal dari video sebelumnya, kami tidak merekomendasikan untuk pemakaian housing setir yang memakai bearing bawaan dari toko seperti ini. Karena sudah dipastikan kecil seperti ini, maka sudah dipastikan rawan patah ya seperti itu. Kami sering menemukan di sini khususnya untuk mobil-mobil yang sudah power steering karena sudah diketahui untuk membelokkan setirnya itu ringan, sementara untuk komponen di bawahnya kecil seperti ini, maka sudah banyak terjadi di bagian housing setirnya itu patah. Itulah alasan kami tidak menyarankan pemakaian housing setir yang memakai bearing bawaan dari toko ya. Mungkin memang memakai housing setir yang sudah memakai bearing seperti ini, keunggulannya di bagian setir itu dibelokkan jadi lebih ringan ya kalau memakai bearing, beda dengan yang memakai bushing seperti ini. Cuman untuk tingkat keamanan lebih baik memakai part seperti original atau yang memakai bushing seperti ini. Untuk tutorial kali ini atau pembahasan kali ini kami mau memakai bearing 6005 karena sudah dikatakan tadi untuk di bagian belkramnya kita memakai yang bekasnya lagi karena sudah dikatakan tadi karena keterbatasan biaya ya, karena
mungkin belum ada jatahnya untuk mengganti spare part yang ini. Makanya kita coba akali dulu press bagian ininya, tirotnya. Lalu kita pasang lagi dengan housing yang baru seperti ini. Karena sudah kelihatan untuk bekasnya sudah hancur seperti ini. Cuman walaupun posisi housingnya baru, sudah dipastikan kita memakai bearing lagi seperti ini dengan tujuan usia pakai atau umur yang lebih lama. Kalau misalnya untuk bagian belkram ini diganti baru, sudah dipastikan kami memakai bearing 6205 karena sudah dipastikan jarak dari bagian housing setir ke belkram itu renggang, maka bisa memasang bearing yang ini. Karena ini memakai yang bekas, otomatis bagian giginya atau lubangnya sudah agak longgar, maka kalau dipasang yang ini malah akhirnya mentok dan di bagian murnya itu kurang maksimal dalam pengencangannya. Mohon diperhatikan dalam pemilihan bearing ya di sini, karena sudah diketahui untuk posisi bearingnya itu nanti dilas ke bagian housing ke sini, otomatis posisi bearingnya itu panas. Maka dipastikan untuk pemilihan bearingnya itu cari yang bagian pengikat biji bearingnya ini, bisa kelihatan bahannya usahakan cari dari bahan besi, karena banyak juga bearing yang pengikat biji bearingnya ini dari bahan plastik. Dan sudah diketahui apabila posisi plastik kena panas dari lasan itu besar kemungkinan pengikatnya itu meleleh, beda dengan besi seperti ini. Dan jangan sampai lupa, kami ingatkan lagi di sini untuk penutup bearingnya seperti ini dipastikan dibuka untuk pemasangan ke sini, dengan tujuan ketika si housingnya itu dikasih grease atau stempet, si grease-nya bisa masuk ke bagian bearing sini. Kurang lebih penjelasannya seperti itu untuk pembahasan menyambung video tutorial yang pertama ya, karena banyak pertanyaan sudah dikatakan dari tadi. Intinya pemilihan housing setir memakai yang pusing, jangan memakai bearing seperti ini, karena sudah dikatakan untuk posisi yang pakai bearing bawaan seperti ini, selain dari bearingnya yang mudah pecah karena kecil seperti ini, juga rawan patah karena bagian asnya kecil. Yang kedua, untuk pemilihan bearing diusahakan untuk pengikat biji bearingnya cari yang bahannya besi. Yang ketiga, pemilihan bearing tergantung dari jarak posisi housing setir ke belkram, apakah renggang atau memang mepet. Kalau renggang memungkinkan memasang yang besar seperti ini untuk usia pakai yang lebih lama, karena sudah dipastikan untuk posisi bearing yang besar seperti ini sudah dipastikan kekuatannya lebih besar dari yang kecil seperti ini. Yang keempat, untuk posisi penutup bearingnya dipastikan dilepas untuk pengisian grease, biar si grease-nya atau stempetnya bisa masuk dan melumasi ke bagian bearing. Seperti biasa, kita lakukan pengepresan dulu untuk memasukkan posisi bearingnya ke bagian as housing setirnya. Karena sudah diketahui untuk dipukul manual lumayan agak keras ya di sini, maka kita lakukan pengepresan. Kemudian untuk langkah selanjutnya nanti kita lakukan pengelasan ke bagian housing setirnya. Karena kebetulan untuk penutup bearingnya juga sudah kami lepas di sini. Oke, lanjut. Karena sudah dikatakan tadi untuk yang punya mobil mungkin belum ada jatah ya, atau belum ada uang untuk melakukan penggantian belkram. Makanya di sini kita coba kali dengan melakukan pengepresan. Atau bila teman-teman belum punya presan seperti ini, bisa dilakukan dipukul dengan palu ya di sini. Namun lebih baik lagi apabila dilakukan penggantian. Oke, lanjut. Untuk belkramnya sudah kami press di sini, kemudian kita titik ya pakai lasan seperti ini. Cuman memang konsekuensinya kalau diakali di press seperti ini sudah dipastikan dalam proses membelokkan setir itu
agak keras ya seperti itu atau kurang halus, cuman mungkin karena keterbatasan biaya makanya kita akali seperti ini. Oke, untuk bagian housing setirnya atau bearingnya sudah kami las di sini. Mohon diperhatikan dalam proses pengelasan ya di sini. Dipastikan untuk posisi bushing aslinya di bagian housingnya itu jangan sampai meleleh ketika pengelasan. Makanya bisa teman-teman di sini menggunakan lap basah, dibungkus ke sini atau setelah pengelasan direndam ke air ya di bagian housingnya. Cuman harap diperhatikan di sini untuk posisi bearingnya ketika selesai melakukan pengelasan, jangan sampai tersiram oleh air karena tidak menutup kemungkinan ketika bearing panas disiram air itu bisa saja terjadi bagian bearingnya pecah. Makanya yang dikasih air atau dikasih lap basah itu hanya bagian housing setirnya untuk mencegah bagian bushing di dalamnya itu meleleh. Karena sudah kita ketahui untuk bahan bushingnya itu dari bahan teflon atau plastik. Ketika dikasih panas yang berlebih dari lasan, bisa saja bagian bushingnya itu meleleh. Oke, untuk tahap selanjutnya kita proses pemasangan ke bagian mobilnya. Karena untuk posisi grease-nya juga sudah kami isi tadi dan sudah bisa masuk ke bagian bearingnya. Untuk pemasangan bel crampnya seperti biasa nanti kita pasang belakangan setelah pemasangan housing setirnya ke sasis. Karena sudah dipastikan apabila dipasang bersamaan seperti ini kuncinya malah mentok dan malah lebih lama dalam proses pemasangannya. Oke, untuk housing setirnya kemudian bel crampnya juga sudah kami pasang di sini. Untuk tahap selanjutnya kita pengetesan di atas di bagian pengemudi apakah spellingnya sudah sembuh atau belum. Oke, bisa kelihatan di sini untuk spellingnya sudah normal seperti ini. Namun untuk dipastikan untuk sumber spelling setir L300 tidak hanya ditimbulkan dari bagian housing setir, bisa juga ditimbulkan dari bagian gearbox atau bagian worm setir. Cuma memang kebanyakan untuk kasus L300 itu kelemahannya ada di bagian housing setir yang gampang rusak atau gampang kocak. Sekian tutorial dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberi jawaban untuk teman-teman yang kemarin masih bingung dalam menentukan atau memilih nomor bearing yang harus dipakai untuk mengakali di bagian housing setir L300. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.